Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh diberikan hari yang baru. Dan sebelum memulai hari kita, mari bersama kita menyatukan hati kita dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk istirahat semalam yang boleh Tuhan berikan dan Tuhan sertai. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan boleh kembali sertai kami memberikan hari yang baru dengan tanpa kurang stop apapun. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami, kiranya Tuhan yang menuntun kami lewat firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami baca pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, umat sekalian, em, bacaan pagi hari ini terambil dari Mazmur 112 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Di Australia ada seorang pria bernama James Harrison yang dikenal dengan julukan The Man with the Golden Arm. Ketika remaja, James menjalani operasi besar yang membutuhkan transfusi darah sebanyak 13 liter darah. Ia selamat karena ada orang-orang yang tak dikenal yang bersedia mendonorkan darahnya. Sejak saat itu, James berjanji, suatu hari nanti aku akan membalas kebaikan ini. Aku akan mendonorkan darahku untuk orang lain. Setelah dewasa, dokter menemukan bahwa darah James mengandung antibodi langka yang dapat digunakan untuk membuat obat anti-D. Antibodi ini bisa mencegah penyakit resus, di mana ini merupakan kondisi serius yang dapat membunuh bayi sebelum atau sesudah lahir jika sang ibu memiliki resus negatif. Tanpa pamrih, selama lebih dari 60 tahun, sebanyak lebih dari 1.000 kali, James mendonorkan darahnya hampir setiap minggunya. Diperkirakan lebih dari 2,4 juta bayi di seluruh dunia terselamatkan berkat darah James. James tidak pernah menuntut imbalan, tidak pernah mencari ketenaran, ia hanya ingin memberi. Karena ia pernah menerima hidupnya kembali dan kebaikannya mengalir ke banyak orang, bahkan ke generasi yang tidak akan pernah ia kenal. Hari ini kita belajar dari James, di mana di Mazmur 112, pasal ini berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan. Di ayat pertama, Mazmur 112 mengatakan bahwa bercerita tentang mereka mengasihi firman-Nya. Dan di ayat kedua dan ketiga, Mazmur 112 bercerita tentang mereka diberkati dan berkat itu memancar ke sekitar mereka. Dan di ayat kelima, mereka menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dengan adil. Kebaikan hati James Harrison adalah ilustrasi nyata prinsip Mazmur 112 yang kita baca. Orang yang takut akan Tuhan mengerti hidupnya adalah titipan Tuhan. Ia bukan hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi ia mau menjadi saluran berkat. Harrison menerima hidupnya karena pertolongan orang lain. Lalu ia pun memilih untuk menjadi jawaban doa bagi jutaan orang. Mazmur ini menegaskan orang yang takut Tuhan tidak hanya diberkati untuk dirinya sendiri, tetapi ia dipakai Allah untuk menjadi berkat. Kebaikan hati yang tulus adalah tanda hidup yang melekat pada Allah. Bagaimana dengan kita? Renungan pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Apakah kita hidup hanya untuk diri sendiri, atau kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita bersedia berbagi apa yang kita punya, entah waktu, tenaga, perhatian, atau materi, tanpa menuntut imbalan? Apakah kita mengutamakan keadilan dan integritas, sehingga hidup kita memancarkan karakter Allah? Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan jutaan bayi seperti James, tapi kita bisa memulai dari lingkaran kecil kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup murah hati karena kita sendiri telah menerima anugerah keselamatan walaupun kita tidak layak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mengenali berkat yang Tuhan titipkan untuk hidup kita. Setiap orang pasti punya sesuatu yang untuk dibagikan. Waktu, talenta, perhatian,
atau harta. Kita juga bisa mulai memberi dari hal yang kecil. Misalnya, kita bisa menolong orang yang kesulitan, membantu tetangga kita, mendengarkan orang yang putus asa, atau menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kita juga bisa memberi dengan hati yang tulus, di mana Mazmur 112 menekankan keadilan dan kemurahan. Memberi bukan untuk dipuji, bukan untuk menerima pujian dari orang lain, tetapi demi kita memuliakan Allah. Dan percayalah pada janji Tuhan. Dia yang memelihara hidup orang yang takut akan Dia. Berkat yang kita bagikan tidak akan pernah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya bisa menolong kita untuk melangkah sepanjang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini kami belajar untuk menyadari berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, dan untuk membagikan berkat yang telah Tuhan titipkan untuk kami bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan, mungkin saat ini kami bukanlah orang yang berlebih secara materi, tapi kami percaya berkat Tuhan itu selalu berlimpah dalam kehidupan kami, bukan hanya dalam wujud materi, tapi dalam hal wujud yang lainnya. Baik itu waktu kami, tenaga kami, kesehatan kami, talenta kami, dan apapun yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa menjadi orang yang selalu peduli terhadap kehidupan orang lain dan mau membantu, mau berbagi berkat menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami boleh berkenan pada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Tuntunlah kami sepanjang hari ini supaya hidup kami boleh senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.